Halo, mahasiswa ekonomi, kamu pernah nggak heran? Kenapa harga suatu barang bisa naik turun dengan cepat? Misalnya, harga cabai tiba-tiba melonjak saat musim hujan. Tapi harga smartphone malah terasa makin terjangkau setiap tahunnya. Nah, semua fenomena ini bisa dijelaskan lewat dua konsep super penting dalam ekonomi, yaitu permintaan atau demand, dan penawaran atau supply. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana dua kekuatan ini bekerja dan membentuk harga di pasar. Pertama, kita mulai dari sisi pembeli. Apa itu permintaan? Secara sederhana, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Ada sebuah hukum yang disebut hukum permintaan, yang bunyinya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta, dengan asumsi faktor lain tetap sama. Contohnya, gampang banget. Bayangkan, harga secangkir es kopi kesukaanmu naik dari 10.000 jadi 20.000 rupiah. Mungkin kamu yang tadinya beli hampir setiap hari, sekarang jadi mikir-mikir, dan cuma beli seminggu sekali. Tapi, kalau harganya tiba-tiba diskon jadi 8.000, wah, bisa-bisa kamu malah traktir teman-temanmu kan? Itulah hukum permintaan dalam aksi. Tentu saja, permintaan nggak cuma dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Ada beberapa faktor lain yang bisa bikin permintaan naik atau turun. Pertama, pendapatan konsumen. Logis kan? Semakin tinggi gajimu, semakin banyak barang yang bisa kamu beli. Kedua, selera atau tren. Ingat, waktu minuman boba lagi viral, tiba-tiba permintaannya melonjak di mana-mana. Ketiga, harga barang lain yang terkait. Misalnya, kalau harga teh naik drastis, sebagian orang mungkin beralih minum kopi, sehingga permintaan kopi ikut naik. Terakhir, ekspektasi harga di masa depan. Kalau ada gosip harga bahan pokok bakal naik minggu depan, orang-orang akan berbondong-bondong belanja sekarang juga. Sekarang, kita pindah ke sisi penjual atau produsen. Di sini kita bertemu dengan konsep penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Ini kebalikannya dari permintaan. Menurut hukum penawaran, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Kenapa? Karena harga yang lebih tinggi berarti potensi keuntungan yang lebih besar bagi produsen. Sehingga mereka jadi lebih semangat untuk memproduksi dan menjual lebih banyak. Sama seperti permintaan, penawaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor selain harga. Pertama, biaya produksi. Kalau harga bahan baku atau upah tenaga kerja naik, biaya produksi jadi lebih mahal. Akibatnya, produsen mungkin akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan pada harga yang sama. Kedua, teknologi. Adanya mesin baru yang lebih canggih bisa membuat proses produksi jadi lebih efisien dan murah, sehingga penawaran bisa meningkat. Ketiga, jumlah produsen di pasar. Semakin banyak pabrik atau penjual, tentu saja total penawaran di pasar akan semakin besar. Dan keempat, ekspektasi harga. Kalau produsen memprediksi harga produk mereka akan naik bulan depan, mereka mungkin akan menahan stoknya sekarang untuk dijual nanti dengan harga lebih tinggi. Nah, bagian paling serunya adalah ketika permintaan dan penawaran bertemu di pasar. Interaksi antara pembeli yang ingin harga semurah mungkin dan penjual yang ingin harga setinggi mungkin, inilah yang akan membentuk harga. Titik di mana jumlah barang yang diminta sama persis dengan jumlah barang yang ditawarkan disebut titik keseimbangan atau equilibrium. Harga pada titik ini disebut harga keseimbangan, dan jumlahnya disebut jumlah keseimbangan. Apa yang terjadi kalau harga di pasar tidak pas di titik keseimbangan? Misalnya, jika harga ditetapkan terlalu tinggi di atas harga keseimbangan, akibatnya produsen menawarkan banyak barang, tapi konsumen enggan membeli. Ini akan menyebabkan kelebihan penawaran atau surplus, alias stok menumpuk. Sebaliknya, kalau harga ditetapkan terlalu rendah, di bawah harga keseimbangan, konsumen akan berebut membeli, tapi produsen hanya menawarkan sedikit barang. Ini akan menyebabkan kelebihan permintaan atau kelangkaan barang, yang disebut shortage. Pasar secara alami
akan terus bergerak menuju titik keseimbangan ini. Satu hal penting lagi yang perlu kamu ingat. Pergerakan dan pergeseran kurva, kalau yang berubah adalah harga barang itu sendiri. Kita hanya akan bergerak di sepanjang kurva permintaan atau penawaran yang sudah ada. Tapi, kalau faktor lain yang berubah seperti pendapatan konsumen, tren, atau biaya produksi, maka seluruh kurva akan bergeser. Misalnya, jika pendapatan masyarakat naik, kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Artinya, pada setiap tingkat harga, orang mau membeli lebih banyak. Atau jika ada teknologi baru yang menurunkan biaya produksi, kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Artinya, produsen mau menjual lebih banyak pada setiap tingkat harga. Jadi, kesimpulannya sederhana. Permintaan datang dari sisi konsumen dan cenderung turun saat harga naik. Penawaran datang dari sisi produsen dan cenderung naik saat harga naik. Pertemuan ajaib antara keduanya di pasarlah yang menentukan harga keseimbangan suatu barang. Nah, sekarang kamu sudah paham salah satu fondasi terpenting dalam ilmu ekonomi. Di episode selanjutnya kita akan membahas konsep yang tidak kalah seru, elastisitas. Seberapa sensitif sih permintaan dan penawaran terhadap perubahan harga? Penasaran kan? Makanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan materi kuliah ekonomi berikutnya. Dari kami, sampai jumpa di episode selanjutnya.